Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Pak Fuad. Mohon maaf ya Bu Ari ganggu waktunya. Iya nih, nggak apa-apa. Seneng banget loh aku. Senang kenapa? Senangnya? Soalnya kayaknya kalau kegiatan guru penggerak itu selalu seru gitu. Jadi ini apa lagi nih gitu, ada apa lagi nih. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Ari, mohon maaf saya mungkin mengganggu waktunya Bu Ari hari ini. Selain itu saya juga akan mengganggu waktunya Bu Ari di hari ke depan lagi, karena saya ada tugas di JGP ini, yaitu mengobservasi pembelajaran di kelas Bahasa Jawa. Berkenan ya Bu Ari? Siap. Alhamdulillah. Nah, jadi gini Bu Ari, untuk pembelajarannya kira-kira saya bisa mengobservasi Bu Ari itu di pelajaran apa, di mata pelajaran apa ya yang ke depannya. Oke, kalau misalkan Pak Fuad besok masuk ke kelas saya, mata pelajarannya matematika, materinya dan data gimana? Oh, bisa besok pagi. Siang sih, Oh, besok siang. Kira-kira jam berapa? setelah istirahat petang. Oh, jam siang, oke, bisa. Nanti saya tak tukeran jadwal. Oke ya, nanti di pelajarannya matematika ya Bu ya. Matematika, materinya bangun data. Itu berarti sebelum aja kan berarti pasti sudah punya modul ajarnya ya Bu ya. Tentang batas ya. Yaitu untuk materinya kan tadi bangun data. Untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu? Yang sudah mulai siapkan. Sudah saya siapkan untuk besok, karena besok kan berhubungan dengan anak-anak itu kan ada melakukan pelajaran lain ya. Namanya. Jadi ujian keduanya itu dilalah pas matematika nih gitu, daripada yang lebih jauh lagi, jadi besok aja ya matematika ya. Untuk besok itu yang saya siapkan modul belajarnya adalah dengan tujuan atau capaian pembelajarannya itu mengenal berbagai baru data. Tujuan pembelajarannya ada 3 Pak. Nanti salah satunya itu melalui permainan anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bangunan. Oh, mulai yang pertama melalui permainan anak-anak bisa mengidentifikasi pemecatan. Kemudian anak-anak juga melalui media pembelajaran Anda, anak-anak juga bisa dapat mengembangkan beberapa bentuk bangunan data. Dari bangunan data yang sudah kita pelajari tadi, anak bisa membuat tanda yang bervariasi gitu. Kemudian anak-anak juga bisa mengelompokkan bangunan data. Ada kegiatan di mana anak-anak mengelompokkan pemecatan berdasarkan pemecatanya. Iya. Oh, yang terakhir? Tidak aja sih. Oh, 3 jam. Tidak aja. Kemudian model pembelajarannya ini besok saya rencanakan PBL atau dan urutannya. Kalau mungkin Pak Fu minta itu berdiferensiasi ya. Oh iya, kalau bisa berdiferensiasi. Oke, kalau di positif diferensiasi berarti nanti akan ada asesmen diagnostik dulu. Saya awal mungkin hari ini saya asesmen diagnostik dulu, untuk besok rencananya kita akan membuat diferensiasinya itu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kemudian saya juga ada kesiapan belajar. Jadi nanti anak-anak saya asesmen dulu, kemungkinan saya kelompokkan berdasarkan anak-anak kelas 1 yang sudah lancar baca dan belum lancar baca. Kemudian nanti rencananya saya akan buat anak-anak itu menjadi 3 kelompok. Kemudian dari asesmen diagnostik itu nanti kelompoknya 3 kelompok itu akan saya buat heterogen. Jadi dalam satu kelompok itu anak-anaknya kemampuan beragam, yang sudah mati baca, ada yang Oke, berarti diferensiasinya kemudian jadi ya berdasarkan nanti kesiapannya. Ya, nanti kita coba ini berencana ya. Bang ini sangat menyita waktu dan persiapan yang sangat banyak ini. Semoga cukup ya. Karena semua diferensiasinya dipakai. Produk kayaknya enggak apa-apa. Konten sama bahasa Jawa. Tapi itu sudah cukup menyita waktu dan menyiapkan dengan sudah apa ya, effortnya untuk melakukan itu sudah banyak gitu loh. Mantap. Berarti strateginya tadi ya Bu ya, pakai PBL dan menggunakan diferensiasi ya. Diferensiasinya kesiapan belajar itu yang prosesnya itu lebih ke saya menggunakan
dia mengasih waktunya semungkin nyanda gitu ya. Berarti ini nanti Bu Ari menggunakan memfasilitasi semua gaya belajar, tapi tidak membedakan ya. Jadi semua diberikan experience, nanti mereka untuk ketika PPL diskusinya bebas memilih mau pakai yang mana yang mereka sukai untuk membantu menjelaskan masalahnya ya. Sepertinya gitu. Bagus itu ya. Nah, jadi kan karena gaya biasa siapa kan kadang bisa berubah. Kadang kalau videonya bagus kan bisa berubah suka video. Iya. Tapi kalau juga videonya kurang menarik kan lebih suka baca video ya. Iya. Oh, Kalau jadi lebih suka baca buku aja daripada nonton video. iya. Jadi bagus itu. Jadi semuanya diberikan pengalaman, tapi mereka diberikan kebebasan untuk memilih gitu ya. Kan berdiferensiasinya gitu ya, di prosesnya ya. Oke. Menginspirasi sekali Bu, bisa saya contoh. Wah ini kayaknya saya harus belajar dari Pak Aku lagi nih kayaknya. Kan kita coba ya, baru rencana nih, kita coba nih. Ya, nanti dengan coba hasilnya gimana? Seperti apa? Nanti saya. Tapi kalau pandangan saya hasilnya masih bagus. Karena kelas kecil nih Pak. Iya. Kalau Pak kan di kelas besar, Iya. saya kan kelas kecil gitu. Jadi harus belajar kegiatan yang berbau lebih kinestetik. Bukan karena dia gaya belajarnya yang berbeda ya, tapi karena memang usia. Anak memang masih bermain ya. Betul, karena kan harus bermain. Jadi pola belajarnya ya harus Ada bermain. nempel, ya harus bunting gitu kayak tanggal itu kayak harus dia bunting, kemudian nanti mereka harus buat satu benda atau objek yang seolah-olah apa gitu ya dengan untuk bangunan. Semoga sih. Berarti ada pengembangan yang tidak dicapai berdasarkan tujuan tadi ya Bu ya, menggunakan strategi-strategi yang sudah disiapkan tadi ya. Kayaknya lebih ke kognitif dan keterampilan ya. Oke. Sesuai dengan mata ini ya, dengan mata pelajaran. Berarti kalau sebenarnya pengembangannya nanti di kognitif dikenal dengan pengembangan dan di keterampilan dia saat menggunting, saat menempel gitu ya. Betul, karena memang ada di buku pembelajarannya dengan bermain, dengan diskusi. Jadi mungkin ada kognitifnya dan keterampilan. Terima kasih Bu Ari atas penjelasannya. Jadi kita sepakati bersama ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya tadi yang saya sebutkan 3 tadi, area pengembangan yang tidak dicapai nanti di kompetensi tentang pengetahuan tentang bangun data dan keterampilannya. Lalu juga strateginya tadi pakai diferensiasi, baik konten, proses, dan kelompoknya dibuat heterogen. Terus bisa sekalian terjadi rupa supaya antar siswa dan guru ya. Makanya kalau saya harapannya seperti itu, tidak yang saya kelompokkan homogen yang bisa semua atau yang nggak bisa semua. Jadi saya siapkan KPD-nya, jadi mereka saling membantu gitu. Atau tadi bahasa apa? Aku putar sebaya. Ya. Tadi untuk catatannya kegiatannya besok jam kedua setelah istirahat di jam mata pelajaran matematika itu. Kita sepakati bersama ya, kita tanda tangan ya. Besok saya tunggu dari ya Pak. Oke, siap. Semoga berjalan dengan baik ya, sesuai dengan rencana. Tapi tantangannya ada bagus sekali. Baik, ini masalahnya hanya soal waktu kayaknya. Kita sepakati bersama ya, tadi minta tanda tangannya. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Aku yang terima kasih yang repoti. Iya ya. Makasih ya. Baik, dadah. Sampai jumpa di tugas CGP selanjutnya. Di pasca observasi. Pasca observasi Pak Evri, selamat datang. Telah sampai di PI kelima. Ini Pak Ari, terus ya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fuad Muhammad Aminuddin dari SD Negeri Petompon 03 CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Pada hari ini saya berkesempatan untuk melaksanakan tugas PI 5 berkenaan dengan pasca observasi kelas. Kali ini saya akan ngerepoti teman saya yang cantik. CGP Angkatan 8 Kota Semarang, Bu Ari Widianti. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Selamat menginspirasi. Bagaimana kemarin
setelah menjadi duta warga dari Kota Semarang. Capek Pak, tapi seru banget. Seru banget ya? Acaranya masif, banyak komunitas baru yang saya malah nggak tahu. Di sana tuh ternyata ada Ikatan Guru Indonesia, GHI, terus ada komunitas-komunitas KKG yang kita tuh malah di sana kayaknya kok kita nggak tahu Nggak, gitu, ada ya. komunitas cikal kayak gitu. Jadi malah jadi instansi orang nggak ada. Di sana juga membahas isu-isu yang yang saat ini sedang hot ya, antara pro dan kontranya ya. Masif banget. Ada banyak kelas debat yang membahas soal pro kontra itu, kayak kurikulum, anak inklusi, kayak gitu. Jadi kita tuh dengerin dari dua sisi ya, pro sama kontranya. Terus dibahas, didebatkan, terus nanti disimpulkan. Tetap endingnya ada kesimpulan. Kesimpulannya ya, apapun itu kalau bentuk kurikulum, guru tetap harus growing, guru tetap harus belajar, guru tetap harus beradaptasi dengan perubahan. Kemudian kalau kita bisa breakdown kesulitannya apa sih? Kesulitannya kita memahaminya mungkin butuh waktu misalnya. Kesulitannya implementasi ke anak-anak soal cara pembelajarannya mungkin sekarang eranya administrasi. Dulu kita di kurikulum 2013 tidak seperti itu. Akhirnya jadi kita harus beradaptasi dengan kemudian kalau untuk kebijakan yang berbau politis kan jelas kita menunggu karena ini nanti apakah kita akan lanjutkan, apakah kita akan berubah itu kan bukan tergantung kita sebagai guru tapi lebih ke kita menunggu kebijakan dari pemerintah Pak Menteri yang baru. Oke, berarti kata kuncinya kesimpulannya kita harus belajar sepanjang hayat dan beradaptasi. Betul, iya. Ada hashtagnya juga kemarin. Kalau kamu sudah bergerak, apakah sudah berdampak? Nah, itu jelek banget, keren tuh. Jadi kayak kita tuh punya banyak kegiatan, kita punya banyak pengembangan kompetensi, tapi coba tanyakan di hati kita sendiri bahwa apakah siswa merasakan dampaknya. Kalau kamu bergerak, apakah sudah berdampak? Nah, terutama dampak pada anak ya. Yes. Okay. Terutama ini nih kegiatan. Semoga kegiatan ini sudah berdampak pada anak. Oke, siap. Terima kasih Bu. Kita kembali lagi ke topik utama berkenaan dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin tentang pembelajaran yang sudah Bu Ari laksanakan. Ini sebelum saya juga ikut mengomentari, kira-kira menurut Bu Ari apa refleksi dari Bu Ari setelah punya perencanaan yang sebegitu bagusnya, lalu setelah dilaksanakan, kira-kira apa yang Bu Ari rasakan? Ini hashtagnya gini, kita merencanakan Tuhan yang berkehendak ya Pak. Iya betul. Jadi pengennya saya sudah seperti ini, tapi kemudian kita laksanakan di kelas, praktek pembelajaran, sudah saya urutkan juga, kok ternyata ya beberapa ada kendala. Ya. Pertama nih Pak, kayaknya saya kurang ke memberikan pengarahan kepada kelompok. Teknis pengarahan. Pengajarannya. Teknis model yang dipakai. Atau gini, petunjuk. Saya kurang kasih petunjuk ke anak-anak saya kayak, anak-anak udah tahu nih kayak gini karena udah pernah ada model belajar kelompok seperti ini tapi di mata pelajaran lain. Cuman mungkin anak-anak mungkin agak beda karena ini mata pelajarannya beda. Biasanya Pancasila gitu ya. Ada ini kan belajar matematika. Tapi dengan cara yang sama sih pakai kartu tempel-tempel. Dulu juga pernah ada yang mereka sampai naik-naik pohon gitu. Karena saya cantelin di atas atas gitu. Nah kan agak bahaya ya waktu itu. Nah akhirnya ya sudahlah kita di kelas aja. Kalau nggak di luar kelas pun saya tetap tempel di dinding tapi masih di sekitar kelas. Berdasarkan refleksi kegiatan kemarin ya hanya diubah ya. Benar. Tapi itu pun sepertinya anak-anak masih bingung karena pada awal-awal mereka ngambil perintah saya kan udah cukup jelas sepertinya menurut saya. Ambil satu bentuk bangun datar dan satu nama bangun datar. Jangan sampai jangan sampai sama. Kalau sama segera kembalikan lagi ke dinding karena yang sama itu adalah milik kelompok yang lain gitu. Tapi ternyata ya pada saat pelaksanaannya bocah ya rebutan gitu kan, ngambilnya rebutan, tekan goni yang di kelompoknya terus nempel gini lah lingkaran KB misalnya sama gitu. Betul. Terus kemudian ada yang satu sobek,
ada kejadian kemarin sobek ya. Untuk berikutnya kan ini kayaknya harus dilaminating atau diapain ya, karena kemarin pas ditarik mereka sobek. Kalau saya lem jatuh-jatuh, tapi kalau saya solasi ditarik sobek. Itu yang pertama dulu. Terus kemudian yang kedua, Pak tadi petunjuk ya, petunjuknya saya tuh kurang kasih apa ya Pak, kurang cetol gitu mungkin anak-anak Ya, kecil. bahasanya mungkin bukan bahasa anak-anak atau bagaimana? Iya, betul Pak. Kayaknya dia kayak gitu atau mungkin kegaban ya Pak. Kepanjangan Kegabannya, ya. jadi mungkin terlalu mereka nggak bisa mencerna itu ya. Dan akhirnya kan aku kerepotan sendiri harus nyamperin ke masing-masing kelompok mendeke atau ngarahin lagi. Berarti yang kedua nanti instruksi bahasanya disesuaikan dengan tingkat anak ya, karena masih anak kelas 1 ya Bu ya. Sepertinya ya Pak. Jadi kan nanti terlalu panjang. Panjang ya. Kalimatku mungkin terlalu panjang. Kemudian apa lagi ya Pak? Untuk waktunya gimana Bu? Ya. Sesuai dengan yang direncanakan apa? Benar. Masalah Kemarin itu aku nggak sampai ke evaluasi. Jadi terakhir kan sampai ke Tangerang aja. Yeah. Terus nggak sampai ke evaluasi. Jadi aku ngatur waktunya udah habis, udah kemudian selesai. Kalau kasih waktunya belum sampai ke evaluasi akhir ya, yang terus akhir. Baru sampai LKPD 1, kemudian ke LKPD yang kedua, belum sampai ke evaluasi akhir. Ya, terima kasih Bu Ari atas refleksinya. Sepertinya Bu Ari sudah mahir merefleksikan diri sendiri. Karena apa yang dengan itu iya, karena yang dengan refleksikan itu nggak sama dengan apa yang saya catat terhadap pembelajaran ya. Iya, karena kemarin di pembelajarannya ya sama. Oke, untuk selanjutnya Bu Ari berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang Bu Ari ingin capai, yang sudah Bu Ari rencanakan kemarin, apakah itu sudah tercapai? Meskipun kan belum evaluasi, karena di Tangerang kan Tangerang kan bisa gini, kan bisa juga dinilai dari itu. Kira-kira sudah berhasil belum? Iya, apa yang Bu ada Ari satu rencanakan? poin yang belum Pak. Jadi karena ada evaluasi yang terakhir itu yang peserta didik untuk satu tujuan pembelajaran yang saya ambil dari SMAP itu malah tidak bisa saya laksanakan setelah pembelajaran itu berikutnya. Tapi kalau untuk yang penilaian secara kelompok sudah bisa dilaksanakan. Kemudian tujuan pembelajaran Tangram, anak-anak dapat memilih beberapa bangun data dan membentuk sebuah bangun yang sesuai dengan keinginan mereka, itu juga sudah tercapai. Kemudian anak-anak dapat mengelompokkan dengan menjodohkan, itu LKPD juga sudah diselesaikan anak-anak. Tapi hasilnya Pak Fu, hasilnya kan karena kata Pak waktu hasilnya kan berlanjut kemarinnya ya, berlanjut setelahnya ya. Tapi sudah kan waktu keluar dari kelas kan belum saya koreksi ya. Nah setelah saya koreksi, gimana hasilnya? Hasilnya yang mengelompokkan dan menjodohkan masih beberapa anak, 30% anak masih salah gitu. 30% dari keseluruhan, berarti hanya berhasil 70% nih. Berarti 70% berhasil dan hanya 30% ya. 30%-nya masih, jadi masih salah gitu loh, masih ngelompokin yang bentuk bangun yang sama, bentuk bangun dengan bentuk realnya, misalkan ini lingkaran, dengan ini roda gitu ya, itu masih salah gitu. Jadi berarti ini saya harus tambah lagi gitu. Kan 70% sudah berhasil, 30% yang belum ya. Dan itu saya kayak belum puas gitu ya. Harusnya harus 100%, 90% lah paling enggak, atau enggak paling cuma satu anak aja. Kan memang saya punya satu anak yang berkebutuhan ya. Tapi memang karena anak itu sebenarnya hanya secara lisan tulis saja yang sulit, tapi lisannya belum bisa. Tapi ternyata ngerjainnya juga jodohin aja juga, aduh masih salah gitu. Berarti tingkat keberpihakan dengan murid tinggi sekali gitu, karena targetnya 90%. Saat rata-rata itu ada di atas 75% atau 80% itu sudah puas gitu. Iya, kayak harus 90% ya. Harus ditambahin lagi. Gitu. Berarti mereka belum tahu konsep ini dengan baik. Padahal itu kan masih sederhana ya, belum sampai ke konsep yang lebih sulit. Oh, belum sampai ke ciri-ciri bangun kan belum sampai
budget bentuknya. sampai 90% karena memperhatikan materinya yang memang belum begitu sulit gitu ya. Menurut saya nanti kalau ini tidak selesai di sini nanti akan menyulitkan di kelas 2 di fase akhir. Menurut saya gitu. Wah, bagus sekali Bu Ari. Ini belum lagi Menyenangkan nanti sekali menjadi guru setelah Bu Ari. Papat bisa aja. Belum lagi nanti habis ini bangun data terus bangun ruang. Iya. Kan berarti materinya berkelanjutan kan? Iya. Apa ada hubungannya dengan materi sebelumnya? Nah ini kalau ini tidak tuntas, maka saya akan juga kesulitan di materi bangun ruang. Oh iya. Adalah kelas 1. Oke. Nah, Kalau seperti Bu ini Ari setelah melihat tadi kekuatannya anak-anak sudah 70% yang berhasil, namun ternyata 30% ini masih perlu pemahaman lebih lanjut. Kira-kira rencana tindak lanjut Bu Ari apa yang akan dilakukan? saya akan membuat lagi pembelajaran dengan memperbaiki modul ajar ini. Gitu, karena yang ini itu kemarin kan kelemahannya satu, saya agak ribet nih di pas kelompok itu kan ya, dia sudah heterogen di kelompoknya. Saya sudah sesuaikan dengan diferensiasi kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajarnya sudah saya kelompokkan. Oh, ada anak yang sudah bisa baca dasar, ada anak yang belum bisa baca. Kemudian saya blend, kelompoknya sudah saya buat heterogen. Satu baris ini ya, satu kelompok ini ada anak yang bisa dan ada anak yang belum bisa. Tapi pada kenyataannya kemarin pelaksanaan kerja kelompoknya ada ya itulah kelas 1 ya. Ya sudah saya ekspektasikan sih, tapi ya masih yang ya kok masih begini sih gitu ya. Bukan sesuai dengan ekspektasi ya? Betul, mungkin nanti akan diperbaiki yang itu. Tapi tetap kesiapan belajarnya tetap sama, kemudian diferensiasi prosesnya mungkin tetap sama, kemudian diferensiasi kontennya tetap sama. Jadi ibaratnya kontennya tetap saya pakai kemarin pakai PPT, kemudian pakai flashcard secara personal anak-anak yang agak kesulitan. Jadi itu saya harus agak lama tuh yang 30% tadi dan saya agak lama ke flashcardnya secara personal. Terus yang akan saya perhatikan itu yang alokasi waktu Pak. Oh, biar cukup. Karena keasikan Tangram, ya kan, Tangramnya mungkin butuh waktu yang banyak. Nempel, kemudian mereka mencoba mengkreasikan kan mereka kan mau bikin apa ya gitu. Nah, itu mungkin butuh banyak waktu dan itu mungkin Tangramnya yang saya hilangkan. Saya akan ganti dengan kegiatan serupa tapi yang menarik juga. Tapi yang tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Atau tanggalnya kira-kira tanggalnya diapakan Bu? Atau dipotongkan dulu? Kalau anak-anak motong sendiri apa sudah dipotongkan? Anak-anak motong sendiri Pak. Jadi Jadi saya sediakan gunting di sini kan, terus anak-anak saya berikan bentuk kotak gitu. Terus ada 7 bangun datanya, mereka potong sendiri, kemudian mereka potong sendiri. Jadi saya tidak potongkan. Kalau supaya biar kan tanggam biar tetap ada karena itu bagus kayaknya. Tapi supaya tanggam ini waktunya dipersingkat, kira-kira bisa dengan cara apa Bu? Kemungkinan ya kalau tujuannya nanti akan dipersingkat waktunya, berarti bentuk potongannya sudah ready. Oh, sudah dipotong. Jadi itu bisa. Iya sih. Karena kan matematika ya, bukan ke seni ya. Ya, bukan ke seni, biar aktivitas matematikanya yang lebih dominan di situ. Jadi dari potongan itu kan kayaknya bisa mempersingkat waktu. Ya. Nah, berkenaan dengan tindak lanjutnya berarti ya nanti yang ditindaklanjuti Bu Ari untuk materi-materi yang kurang ya. Kali yang sudah berhasil lewati. Iya, kayaknya ke tujuan pembelajaran lain Pak. Jadi yang saya kembangkan nanti di tujuan pembelajaran lain, tapi lebih in-depth lagi ke materi bangun datanya. Kemarin saya coba ngobrol sama Bu Sisi, sama Bu Siti. Bu Siti kan kelas 2 ya. Waktu di Kombo tuh Bapak, waktu kita ngajarin PNS, saya ngobrol itu terus ada saran gitu. Gimana coba Tangramnya kalau misalkan diubah jadi yang lain, misalkan di pembelajaran berikutnya ya, diubah jadi yang lain nih misalnya apa ya? Oh mana aja bikin pola-pola makanan gitu kayak misalkan cookies atau roti tawar yang dibuat mereka, kita kembalikan ke mereka mau buat bentuk apa. Nah jadi kan memerdekakan mereka juga untuk memilih, kita tidak menentukan. Kalau Tangram kan kita kasih pilihan sih.
oh kalau mau gambar kelinci seperti ini bentuknya, gambar ini seperti ini bentuknya, atau kura-kura. Tapi kalau ini kan mereka kita kasih satu objek atau makanan misalnya, kita kasih makanan terus mereka bentuk sesuai dengan bentuk bangun datar. Kayak itu loh Pak, kayak film Korea tuh loh Pak. Oh iya, berarti malah itu malah sekalian diferensiasi produknya juga ya kalau gitu ya Pak? Iya gitu, jadi bisa ada hasilnya. Tapi kalau kemarin panggilan juga saya nggak diferensiasikan ke produknya. Kalau ini mungkin jauh lebih singkat, anak-anak hanya membuat pola atau membuat bentuk roti tawar jadi bentuk yang mereka suka gitu. Jadi nanti saya bisa melihat, oh mereka suka apa sih? Oh suka lingkaran. Oh ya udah, mereka berarti hasilnya nanti akan bentuk. Mereka suka segitiga. Oh ya udah, berarti nanti di meja mereka ada bentuk segitiga gitu. Mereka semakin banyak dikasih saran sama itu Bu Siti, Bu Priscil gitu. Karena malah membuat kita punya banyak opsi. Benar. Karena terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai. Iya, tapi aku belum buat kok Pak modulnya. Gak apa-apa ya, tapi baru mencari dulu. Kan tidak lanjut kan untuk yang kedepannya. Oh iya Bu Ali, satu pertanyaan supaya mungkin menginspirasi banyak orang juga. Karena ini direkam ya. Kenapa alasan Bu Ali tadi kan sudah melakukan diagnosis dulu tentang kesiapan belajar anak, sehingga ketika anak-anak belajar kelompok, Bu Ali kok membuat itu menjadi heterogen, kok tidak homogen? Kan sebagai orang ini ada yang suka homogen nih, kan heterogen supaya kita punya pembanding. Alasannya apa Bu Ali? Alasan saya membuat kelompok itu menjadi heterogen itu saya cari tukang sebaya Pak. Jadi kayak Pak waktu tukang sebayain saya gitu Pak. Jadi supaya ada apa ya, koneksi ke anak-anaknya juga ada. Jadi anak kelas 1 itu cenderung akunya gede. Kalau kelas kecil ya, itu kan dari TK PSD kelas 1 tuh aku gitu. Jadi mereka berkolaborasi itu susah. Nah caranya salah satunya adalah dengan membuat kelas-kelas seperti itu. Jadi kalau kelompok-kelompoknya itu saya berhubungin semua, ada kelompok yang cepet banget Pak. Cepet banget dia selesai tugasnya selesai, sedangkan anak yang lain itu panik gitu. Ini harus ngapain? Itu pernah terjadi. Kenapa saya buat seperti itu? Karena saya pernah mencoba yang homogen. Iya. Kenapa saya buat heterogen? Ternyata di kelas heterogen itu benefitnya banyak. Satu, yang tadinya nggak bisa, yang tadinya mungkin diem aja, dia jadi mau gerak karena ada motornya nih, ada motor si anak yang bisa tadi. Terus anak yang bisa tadi juga bisa menunjukkan. Jangan waktu saya ngambil materi Pancasila ya. Oh sila ke-1 tuh persatuan Indonesia, tuh persatuan Indonesia misalkan, kan itu udah salah dulu ya. Sila ke-1 persatuan Indonesia nih kan harus deketin dulu. Bukan persatuan Indonesia. Oh iya betul, karena dia ada berapa tuh? Ketuhanan yang maha esa, ada 4. Mereka masih melihat tulisan itu sebagai 4 kata loh Pak. Jadi mereka cari yang depannya K gitu. Bisa dulu katanya depannya K gitu. Yang tadinya bilang persatuan Indonesia gitu kan. Waduh, persatuan Indonesia padahal masih ada di depan nih materinya nih. Tapi akhirnya saling gitu. Nah kalau ada yang saya kelompokkannya, ini bisa baca semua. Yang ini nggak bisa baca semua. Misalkan, wah ini hanya cepat banget Pak. Yang lainnya yang lainnya bingung apa ya. Akhirnya hasil dari anak-anak yang tadi yang saya kelompokkan homogen tadi itu pekerjaannya sama semua. Nah beda kalau dibuat kelompok ini heterogen. Paling tidak anak-anak yang dalam tanda kutip itu kurang nih, itu bisa dikelompokkan sama anak, dimotivasi sama anak-anak yang bisa. Ayo ambil yang ini misalnya. Sila ke-4 nih, kepala benteng, ambil kepala benteng. Satunya ambil kepala benteng, satu lagi yang paling panjang gitu kan. Karena aku suka banget ngomong, sila ke-4 itu yang paling panjang. Nah, mereka yang tadinya nggak bisa ini, mereka lihat yang paling panjang yang mana dari perintah sebenarnya. Dan itu ternyata menurut saya di kelas saya. Karena mungkin sama teman sendiri ya, jadi penjelasannya lebih mudah. Dipahami juga bisa jadi ya. Kita nggak tahu ya. Kacaunya sih Pak, kayak matematika kemarin tapi lebih kacaunya Pak Fuad ya.
Tapi berdasarkan pengalaman dan yang Bu alami itu alami bahwa dengan pembagian kelompok secara heterogen lebih menguntungkan gitu ya. Iya. Jadi kan kalau kita ngajar yang penting kan mana yang paling menguntungkan bagi yang anak ya. Betul. Kayak aku tuh memberdayakan mereka gitu. Bukan memanfaatkan ya. Iya. Memberdayakan mereka gitu. Supaya tujuan utama pembelajaran itu apa sih? Itu tercapai. Daripada yang pintar-pintar banget yang ini nggak bisa aja gitu. Akhirnya aku agak kewalahan gitu ngulangnya. Akhirnya aku buat yang tertentu. Dan itu juga berjalin hubungan yang saling menguntungkan ya. Mungkin cuma bertatap bersama juga ya. Oh iya kemarin aku tadi sama dia gitu ya. Pertemanannya tuh lumayan lah daripada nggak kayak awal-awal dulu yang akunya luar biasa. Ya. Sekarang dilanjut yang kedua berarti tentang rencana pengembangan dirinya Bu Ari. Kira-kira setelah Bu Ari melaksanakan berbagai pembelajaran selama ini, baik di pembelajaran apapun, mungkin juga di luar matematika, karena kalau kemarin kan saya mengajar matematika nih. Nah ini mungkin di luar matematika juga boleh, matematika juga boleh. Kira-kira ada rencana pengembangan apa Bu untuk meningkatkan proses pembelajaran apa atau yang Bu Ari dapatkan kemarin setelah mengikuti podcast dari Teacher ya? Semoga nanti lulus sampai tahap akhir. Amin. Dan benar ke Jakarta lagi. Amin. Karena saya juga mendapatkan manfaatnya kan kalau Bu Ari punya ilmu baru saya bisa nembak dunia. Tetap keluar ya Pak. Iya. Tetap sebenarnya. Berbagi ya Pak. Oke. Untuk pengembangan diri karena ini kan saya udah pernah pakai kehadiran sebelumnya Pak. Kayaknya saya udah nggak kreatif loh gitu. Maksudnya harus cari yang lebih seru lagi. Saya pengen ke MPI Pak. MPI. Jadi MPI kayak apa, Bu? sejenis game. MPI itu game. Jadi kayak kita create game bisa di Canva, bisa di platform apapun. Aku tuh pengen kemarin kan aku coba di Wordwall, cuma di Wordwall itu kok materinya kok banyak yang kelas nyambung ke kelas lain, jadi oke lah memang benar ya bangun data, tapi yang sesuai kebutuhan aku tuh nggak ada gitu, mesti hanya bangun data aja, tapi nanti di Wordwall itu ada yang bangun data plus ciri-ciri bangun data, terus luas bangun data, perlu dibangun kan udah. Kalau kan ini pas. Ya tujuan pembelajarannya udah nggak cocok kelas sama kelas 1 kan. Nah, terus kemudian aku mikir gini apa pakai games ya gitu. Kemarin itu aku kan coba di pembatik, aku gagal di level 3 gara-gara aku ngerjain MPI-nya pakai Canva. Secara mungkin peserta lain mengerjakan MPI-nya pemrograman dengan menggunakan aplikasi yang memang dari nol gitu, dari nol banget gitu. Kalau kita kan pakainya kan yang mudah gitu ya, aku aja belajar juga itu di Canva itu untuk bikin MPI. Tapi ternyata gagal. Aku coba cari-cari gitu. Kayaknya seru nih belajar soal atau membuat permainan seperti ini untuk anak-anak kita sendiri, bukan kita pakai yang sudah ada ya. Iya, Kita bikin sendiri yang untuk khusus sama pembelajaran kita. Aku pengen banget lah kemarin belajar di mana ya? Atau belajar Isoki gitu. Pengenku itu aku pengen pakai MPI ini masih panjang ya, masih jangka panjang gitu. Tapi kalau untuk yang pembelajaran ini, aku pengennya hanya aku lebih fokus ke alokasi waktu. Terus tadi kita pakai komunitas belajar itu untuk kita ngobrolin soal kesulitan aku waktu di kelas. Kemudian ada beberapa solusi yang masuk, terus kita gali lagi. Oh iya nih kayaknya waktu awal cocok nih daripada cookies, kalau cookies kan susah. Akhirnya mungkin aku akan implikasikan itu ke pembelajaran. Tapi aku belum buat apa-apa, mungkin minggu depan ya Pak. Oke, siap. Kalau untuk MPI sendiri itu kepanjangannya apa? Kita coba cari, aku juga lupa. Jadi MPI itu kemarin tuh tugas membatik itu ada keterangannya pembuatan video pembelajaran dan MPI. Nah kalau video pembelajaran kan aku udah sering banget kan. Video pembelajaran kita sudah kenyang sejak corona ya. Nah kan kalau aku pilih yang itu kan aku nggak belajar gitu loh. MPI ini ya, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi bahasanya pembatik tuh itu multimedia pembelajaran interaktif. Ini dia buat di beberapa platform dan ini kok banyak guru yang bisa. Berarti MPI tidak melulu soal game ya Bu ya?
Sebenarnya lebih ke game sih Pak. Oh, lebih ke game. Jadi kayak misalkan ke kuisis tapi lebih menarik gitu loh Pak. Oh, oke. Kayak gitu. Berarti memang kan multimedia pembelajaran interaktif ya. Itu mungkin lebih ke jangka panjangnya ya. Jadi kalau untuk materi bangun datar tuh kayaknya seru kalau kita buat produk sendiri MPI itu daripada kita pakai Woodwall atau pakai aplikasi-aplikasi yang sudah ready. Tapi belalah waktu itu saya cari kok nggak ada yang fit sama pembelajaran lebih luas. Akhirnya kan saya nggak bisa pakai. Kemudian saya pakai yang lebih ke fisik ya. Memang anak-anak kelas 1 harus fisik sih, motoriknya jalan. Sekalian meningkatkan kemampuan motorik. Betul. Tapi untuk variasi mungkin kita bisa buat gitu. Kalau setelah dari aktivitas tadi yang Bu Ari ingin kembangkan berkenaan dengan MPI dan untuk jangka panjangnya dan jangka pendeknya dengan pengembangan memperbaiki modulnya tadi kan tujuannya apa Bu yang ingin sampai dengan melakukan program itu? Ya tujuan saya itu Pak, persentase yang tadi. Persentase hasil belajarnya meningkat ya? Betul. Kalau motivasi anak sih, anak-anak udah seru-seru aja sih. Iya, karena ada motivasi ya. Hasil belajar. Hasilnya yang belum. Saya belum puas. Berarti motivasi nggak selalu berdampak positif, tapi pasti berdampak positif ya. Banyak nggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan, belum sesuai harapan. Oh iya, belum sesuai harapan. Bismillah. Semoga dengan MPI dan ini nanti hasil belajarnya sih. Kalau ukuran keberhasilannya berarti kalau tadi 70, sekarang jadi berapa? Paling nggak target saya itu 90%. Jadi ukuran keberhasilannya 90% dari setelah didik bisa memenuhi kriteria ketuntasan. Oke. Kira-kira dukungan apa yang Bu Ari perlukan untuk mencapai semua? Banyak Pak. Kemarin ngobrol sama Pak Is. Saya ngobrol sama Pak Is, saya harus diobservasi sama Pak Fat nih gitu. Yaudah toh ngobrol di Kombel gitu. Nah sepertinya saya akan banyak membutuhkan saran dari Pak Fu untuk masukkan modul pembelajaran mungkin minggu depan awal minggu ya mungkin saya bisa susun, kemudian nanti kita bisa laksanakan di hari Rabu atau di hari Kamis. Ya kalau pakai Kombel cocok itu. Kalau Kombel kan kita maksudnya semua orang bisa memberikan pendapat. Nah, kita kan tinggal milih mana yang cocok untuk kita, mana yang sekarang semua metode kan dan model bagus tergantung bagaimana kita menyiapkannya dan kondisi kita kan. Semoga nanti dari banyak pilihan itu kita bisa memilih yang tepat yang akhirnya bisa meningkatkan anak dari 70% tadi yang lulus menjadi 100%. Kalau untuk sarana-prasarana sih ada semua di sekolah, jadi alhamdulillah saya aman. Untuk pembelajaran berikutnya termasuk sarana pribadi juga saya. Ya kalau anak-anak kita harus berterima kasih pada pasangan-pasangan kita yang sudah menyiapkan semuanya. Ya kan anak-anak saya kalau takut kalau pakai Chromebook ya. Kalau biasanya kalau pakai iPad ya sudah. Kalau main MBI bisa pakai iPad. Kalau main yang lain atau Wordwall atau apapun bisa pakai iPad. Jadi satu-satu personal. Iya. Waktunya ini untuk minggu depan kita berbagi di Kombel, nanti bisa dijalannya setelahnya. Betul, saya ini perbaiki dulu modulnya, saya susun lagi, kemudian nanti kita diskusikan di Kombel sebelum saya masuk ke kelas untuk hari Rabu dan hari Kamis. Oke, siap. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Nah, ini masih banyak tapi ini kita tinggalkan koreksi dari apa yang sudah kita bahas dari bersama. Kira-kira dari tadi yang sudah kita bicarakan dan yang sudah dilaksanakan ketika pembelajaran, apa yang sudah berjalan dengan baik? Yang berjalan dengan baik, terutama disiplin positifnya ya Pak. Disiplin positifnya. Disiplin positifnya udah baik. Kemudian sosial emosionalnya sudah bagus juga. Sudah lumayan ya, dari sejak awal di kelas 1 awal itu udah lumayan banget lah sekarang sosial emosionalnya. Kemudian pengembangan saya lebih kompetensi saya juga secara saya mengembangkan materi ajar kognitif juga tambah berkembang karena ngobrol sama Pak Fuad, diskusi sama Pak Fuad gitu. Terus saya belajar diferensiasi harus bagaimana, kita kemarin ada miskonsepsi dan segala macam gitu. Kita sempat gitu ya, sempat diferensiasi apa sih gitu kayaknya. Itu komen di mana keluarkan di meja kan otak
otak kita yang ada di kepala kita tuh apa sih kita pikirkan soal diferensiasi. Ternyata yang kita bicarakan adalah tentang yang ada di kepala kita adalah tentang miskonsepsi. Nah, itu yang jadi ngeh banget karena kegiatan observasi ini diferensiasi itu Pak. Jadi kayak oh ternyata gitu ya begitu gitu. Oh ternyata nggak sesuai yang dibayangkan. Ternyata waktu saya siapin kan saya udah siapin yang visual itu kan ya. Terus Pak Fuad kita diskusi tentang akhirnya ya udah halaman 1 untuk analisis kebutuhan belajar anak secara gaya belajar kita jadikan sebagai referensi, tidak masuk konten pembelajaran. Jadi kita hanya jadikan sebagai referensi anak-anak saja untuk kita menentukan konten yang akan kita berikan itu apa, tapi tidak masuk ke Nah itu loh Pak, itu yang dari dulu tuh aku yang produk kesasar gitu agak tersesat, agak kesasar, agak salah, bahasa kerennya miskonsepsi betul. Akhirnya jadi lurus tapi tetap ada kesulitan di kelas gitu. Pastilah. Apa yang penting kan sudah diupayakan yang terbaik. Betul. Kalau ada bermasalah ternyata ya tinggal kita refleksikan, kita perbaiki lagi di pembelajaran berikutnya. Keren banget. Kalau begitu apa yang perlu diperbaiki sekali lagi? Soal tadi apa saja? Kalau tadi ini berkaitan dengan diri saya atau berkaitan dengan pembelajaran? Berkaitan dengan pembelajaran. Kalau berkaitan dengan pembelajaran yang perlu ditingkatkan ya satu ke alokasi waktu. Yang keduanya ya kalau sudah alokasi waktu semua pasti kena ya, semua pasti dapat. Jadi harus pikirin beberapa hal yang kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan waktu yang lebih panjang atau yang ringkes, nggak yang ribet, nggak yang tapi tetap sesuai dengan materi pembelajaran. Lebih singkat tapi lebih mengena gitu. Kalau alokasi waktu memang hampir semua sama ya Pak, kayak enakan gitu. Iya kan karena kita juga tidak bisa mengontrol apa yang udah jelas kok enak lanjut betul, kasihkan gitu. Untuk perhatian penuh coaching ini aku udah mengarahkan bagi meningkatkannya. Tuliskan umpan balik ke cek Anda. Cuaca itu ini itu ya Pak ya, kajian ini ya. Coba ini ya. Oh ini berarti umpan balik. Bu Ari satu lagi kan kita ini melakukan coaching nih. Kira-kira umpan balik Bu Ari apa buat saya selaku coach? Pak Fu sudah banyak menggali saya, jadi Pak Fu itu mancing dikit aja keluarnya banyak gitu. Jadi kalau sebagai saya sebagai coach ya Pak, saya coach, Pak Fuad coachnya ya. Kalau saya sebagai coach itu kayak saya dapat beberapa alternatif solusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak pertanyaan. Ya, dengan pertanyaan yang apa ya, rasanya apa ya, agak menggelitik dan akhirnya keluar gitu. Nah terus Pak Fu tuh mau dengerin saya, jadi itu juga apa ya Pak, nggak banyak orang yang mau loh Pak. Misalkan kayak kita kalau sekolah bilang sibuk ya, kita curhatin kayak gitu kan ya sambil lalu gitu sambil jalan gitu. Kalau Pak Fu tuh bisa dengerin saya gitu, masalahnya apa, diferensiasi, masalahnya ini, terus kita diskusikan seperti itu. Jadi punya waktu untuk mendengarkan. Alhamdulillah. Untung nggak uang. Kalau waktu masih bisa, kalau uang nggak bisa. Uangnya habis tadi sih. Curhat Pak. Terima kasih Mbak Ari atas waktunya. Semoga berkah untuk semuanya. Kita akhirnya di penghujung acara. Dadah. Selamat siang. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Pak. Wah, pas.